spesial. Konten saya kali ini aku persembahkan untuk adikku Ilmi ya. Entah kenapa tiba-tiba aku itu merasa sedih banget. Aku baru nyadar kalau ternyata kebersamaan kita di detik-detik terakhir ketika Ilmi mau menikah itu ya, itu kan kita intensnya banget, meskipun sebelumnya Ilmi itu kan selalu yang tak minta tolong tengah malam ke rumah sakit, ke rumahnya tante, sore belanja kain meskipun hujan, terus ketika asma panas kita perlu obat, gak kenal lelah. Barusan aku ngerasa kehilangan gitu, padahal rumah kita deket, tapi aku baru nyadar, ya Allah, ternyata momen-momen kemarin itu adalah momen-momen terakhir. Artinya terakhir itu gini, kalau biasanya Ilmi ke rumah main masuk gitu aja, ke kamar gulang-guling seenaknya. Nah ketika Ilmi udah menikah kan gak mungkin ya bisa bersikap seperti itu, karena sudah punya tanggung jawab sebagai istri. Entah kenapa aku kok merasa kehilangan gitu. Mungkin karena momen-momen kita sebelumnya itu deket banget. Bahkan aku marahin kamu seenakku. Kamu pun ketika aku salah, kamu gak sungkan untuk memarahi aku kembali. Intinya kan kamu adalah bagian dari hidupku, meskipun saudara, sepupu, adik sepupu, atau adik misanan nih, itu saya bingung. Kamu selalu ada, tak minta tolong apapun, setiap waktu selalu ada. Dan ketika kamu menikah, aku gak bisa ngasih apa-apa ke kamu, hanya doa. Dan tadi aku bilang, Doil, selamat menempuh hidup baru ya, semoga kamu jadi istri yang baik ya. Itu nasihatku tulus dari dalam hati. Kalau Ilmi tanya, ini aku sambil baca notif chattingan dari kamu. Mbak Anis apa kabar? Apa kabarnya? Tiap hari kemarin kamu ngechat kayak gitu. Aku baik-baik saja. Baik. Tapi gak tahu, aku merasa kehilangan banget. Karena kan setiap saat kamu selalu ada, selalu nolong, selalu paling ngerti aku. Dan mungkin ini yang mau saya bicarakan. Mbak Anis, kamu itu sok-sokan nasihati aku jadi istri yang baik. Sementara aku sendiri bukan seorang istri yang baik. Artinya gini, kamu kan sudah tahu ya rumah tanggaku seperti apa polemiknya, dan aku yakin Ilmi bisa kok menyaring mana yang baik, mana yang tidak baik. Karena gini, setiap rumah tangga itu mempunyai, seperti halnya manusia pribadi, sama Allah dikasih ujian yang sesuai dengan porsinya. Karena Allah itu gak akan kasih cobaan hidup kepada hambanya di luar batas kemampuannya. Kayak saya, Ilmi udah ngerti problematika rumah tangganya saya kayak gimana. Bukan saya sok-sokan nasihatin supaya kamu jadi istri yang baik, sementara saya sendiri kurang bisa menjadi istri yang baik. Gini ya, kalau kamu bertanya, banyak sekali orang yang bertanya, seolah-olah saya itu marah-marah sama suami sampai suami pergi.
Enggak begitu. Justru karena saya diem. Ketika suami bersikap kurang baik, saya diem. Nah, diamnya saya ini menjadikan suami itu pergi gitu. Ketika saya dibohongi, saya langsung diem, dan itu berhari-hari. Saya tahu itu kurang baik, tapi saya mau memulai ngomong, itu saya takut memicu pertengkaran justru. Makanya saya diem. Tapi diem itu nggak baik, Nduk Ilmi. Mumpung ya ini kamu pasti berumah tangga yang baru. Komunikasi dalam rumah tangga itu adalah yang utama. Yang paling utama, 80%. 30%-nya cinta. Komunikasi itu ada yang terbaik. Dan ini juga saya akan menjawab pertanyaan semua orang-orang terdekatku, semua orang-orang di sekitarku, bahkan followers, saudara, siapapun. Aku enggak marah. Bahkan aku diperlakukan ngapunten ya, sejak menikah untuk tidak pernah merasakan nafkah yang layak. Itu saya it's okay kok. It's okay, enggak apa-apa. Saya sampai bertahan di usia pernikahan berapa tahun ya? 12 tahun. 12 tahun. It's okay, saya memaklumi. Karena rezeki pasangan suami istri, entah misal dari istri pun, itu adalah rezeki kita bersama. Saya paham. Tapi permasalahannya di rumah tanggaku itu kayak gini loh, Doil. Ketika aku dibohongi, udah aku diem. Aku bingung mau ngapain. Cuma paling diem nangis, terus suamiku pergi. Ya udah gitu. Kalau kelamaan dia pergi, kan saya merasa diabaikan. Nah, ketika saya merasa diabaikan dengan berkelanjutan dan berkelamaan, makanya saya, namanya manusia biasa ya, saya sedikit bertingkah, sedikit berulah, main-main lah, memuji respon dia kayak gimana sih ketika saya jalan sama temen, ketika saya jalan sama laki-laki lain, bahkan gimana sih perasaannya dia. Saya enggak habis pikir. Saya cari ya ini sekalian ya, Doil ya, supaya kamu mematahkan persepsi. Kenapa saya ini loh bukan istri yang baik, tapi kenapa sok-sokan nasihati kamu menjadi istri yang baik. Ya udahlah, jangan diambil ini menasihati. Saya doakan ya, ini kamu bercermin dari rumah tanggaku. Tapi aku yakin kamu nanti akan menjalani kehidupan rumah tanggamu yang baik, yang mulus, yang berkah, barokah, sakinah, mawadah, ilal jannah. Allahumma amin. Ini saya lanjutkan untuk menjawab juga pertanyaan dari saudara, teman dekat, followers dan lain sebagainya. Cuma itu masalahnya. Sampai saya ikut kelas bayar mahal untuk menganalisa secara alami, secara harfiah, secara logika, secara penelitian. Kenapa sih suami saya kok seperti ini? Sampai saya ikut kelas bayar mahal untuk menemukan jawaban dan supaya saya bisa berubah menjadi lebih baik. Seandainya saya mau ya seenaknya menuntut dia dengan menceraikan dia dengan alasan tidak diberi nafkah yang layak, bisa. Tapi enggak begitu. Karena saya niat dari awal, menikah itu adalah ibadah. Kalau kamu, Nduk Ilmi, sekarang pengantin baru menikah dengan suamimu, kamu ngambilkan makan, ngambilkan minum, menyiapkan baju suamimu, apapun pelayanan terhadap suamimu, itu adalah ibadah. Adalah ibadah di mata Allah. Tapi di level rumah tanggaku seperti ini, ibadah adalah ketika suami tidak memberikan perhatian kepada istri, suami tidak memberikan nafkahnya kepada istri. Kalau istri itu bersabar, maka itu adalah ibadah. Ketika seorang istri itu tidak bersabar, maka tidak ada nilai ibadah sedikit pun. Itu maksudnya ya, Dok ya. Jadi barakallahu lakuma barokalaikumah fil khair.